Seperti gini, pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Sebelumnya dikuasai dulu oleh negara. Pertanyaan seriusnya, mana negara kita menguasai? Asing semuanya, asing sekarang. Saya pernah hitung, Bos. Satu orang Indonesia kalau sekarang kurang lebih 275 juta dari emas ini akan dapat dikelola oleh kita sendiri dan dibagi konversi buat rakyat itu 200 juta tanpa kerja. Nah, itu konsep besar saya betapa cerdasnya presiden yang kita harapkan untuk ke depan ini mampu mengelola sumber daya alam yang ada di kita. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik berkait dengan pengadilan akhirat. Karena itu nanti. Semua kita yakin ada itu. Ngapain bicarain nanti? Dan kita udah nggak ada di situ. Lebih baik pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat ini yang paling solutif. Ya, kalau dulu saya pengistilahan gara-gara ini saya ditangkap si people power. Saya bilang people power itu sesuai dengan koridor dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yaitu kedaulatan rakyat. Anda mau bantah bahwa rakyat yang berdaulat di negeri ini? Lihat pasal 1 ayat 3 juga. Ya, ayat 2-nya juga. Jadi oleh karena itu di dalam pengertian hukum saya menghimbau masyarakat nih. Pengadilan rakyat itu satu peluang. Di depan mata dan konstitusional. Kenapa? Yang dimaksud Abang pengadilan rakyat itu apa? Maksud saya begini, jika di pengadilan negeri kita dikandaskan karena sistem oligarki ini masih kuat, ya hakim-hakim nggak independen, ya sudah, ini menjadi bahan buat rakyat secara logika rakyat itu menurut saya ketika ketidakadilan terjadi maka akan muncul satu gerakan-gerakan yang unpredictable. Sudah pasti, karena orang itu kalau tidak mau bahasa konstitusionalnya adalah ekstra konstitusional. Ekstra konstitusional, dan itu sah. Contoh siapa? Soeharto baru 3 bulan kemarin berkuasa, copot. Yang penting dengan cara dia mengundurkan diri. Tadi tidak melanggar hukum. Tidak merusak properti, tidak menghilangkan nyawa. Maka dengan hormat, Anda boleh nggak suka dengan Soeharto, saya dalam hal ini suka. Kenapa? Karena dia mengundurkan diri, dia tahu diri gitu loh. Jadi padahal dia masih punya kemampuan memerintah TNI, memerintah Polri untuk sikat demonstran atau siapapun, mampu dia. Jadi Abang menginginkan pemerintah sekarang mengundurkan diri. Iya. Nah kalau ini dia nggak mau, inilah public enemy-nya gitu loh. Jangan kita bicara program-program lain. Karena logika saya, kalau ini selesai, semua yang tadi dibicarakan itu selesai semua. Ngapain kita bicara ini, bicara itu? Jadi kalau tidak mau tadi ekstra konstitusional. Tapi yang terukur. Berarti jangan ada kerusuhan. Saya nggak tertarik dong bicara 2024. Abang nggak mikir 2024? Enggak. Enggak. Bang. Kalau itu bicara konstitusional, kita lihat yang waktu dekat aja nih. Karena orang udah pada muak banyak. Ini yang ngomong MUI loh. Anwar Abbas. Dia ngomong semua masa udah muak katanya. Ini public enemy harus ditangkap sebagai satu pemahaman. Tapi benar. Maksudnya oleh karena pemikiran itu mengenai public enemy yang harus kita tangkap ya. Makanya bukan public enemy yang ditangkap. Bukan. Satu pemikiran tentang the public enemy. Istilah saya ada 3. Satu persepsi, satu kesadaran, satu pentaatan. Itulah yang harus kita bangun dalam public enemy. Sekarang persepsi Anda melihat di negeri kita ini gimana? Siapa sumber masalahnya? Kalau nggak cerdas juga ya jangan jadi aktivis lah, jangan jadi sumber masalah. Sumber masalahnya jelas.
Yang kedua, konsep pergantiannya itu nggak konsisten, harus sesuai dengan Pancasila. Oke. Supaya kita nggak dituduh macam-macam. Ya, kita ini betul-betul mengerti. Musyawarah dan mufakat. Iya. Dalam musyawarah mufakat itu ada konsep tahu diri. Tahu diri dan hikmahnya itu tadi. Hikmahnya. Oke. Jadi kalau Anda nggak sanggup, ya jangan sok-sok lah. Walaupun Anda isi tasnya penuh, tapi kapasitas kau apa? Oke. Mari kita berdebat seperti secara ini. Demokratis sekalipun. Misalnya. Ini kan uji kapasitas juga. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan memprediksi dan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, ya nggak bisa sih diundang sama Refil Harun juga. Dan kita ngeri-ngeri sedap mengundang Egy Sujana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada tambahannya lagi begini. Iya. Kita bangun persepsi yang sama, kesadaran yang sama, pentaatan yang sama terhadap tadi public enemy. Iya. Nah, tinggal operasionalisasinya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Oke. Saya advokat, berbuatnya sesuai kemampuan saya. Oke. Anda apa, dosen atau apa, YouTuber, ini harus fungsional. Oke. Dan yang saya himbau, saya. yang TNI, Polri itu kan saya yakin adalah orang yang beriman dan baik di TNI, Polri itu. Ulah cicing wae, nanti Anda kena dosa struktural. Ya. Jadi maksudnya dia diam saja. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Harus ikut dalam konteks persepsi tadi. Anda apa? Apalagi sudah purnawirawan. Oh, jadi ada ulah tadi ya? Iya dong. Ulah cicing wae. Ulah cicing wae. Ulah itu jangan tidak. Maksudnya. Jangan. Ulah tuh jangan cicing. Jangan diam aja. Itu tandanya blow on. Oke. Nah, oleh karena itu disfungsional dari fungsi-fungsi ini yang jadi masalah. Oke. Nah, antum diberi kesempatan oleh Allah punya kayak begini, udah jutaan orang yang dengar, harus dikapitalisasi menjadi satu energi yang dahsyat merubah keadaan ini. Oke. Karena zaman sekarang ya begini, podcast dan lain sebagainya yang membuat kita tergerak. Oke. Nah, untuk itu fungsi-fungsi kita yang kita miliki, sekelas pembantu rumah tangga pun dalam Islam itu punya tempat yang tinggi. Oke. Tapi dalam konteks sosiologis bukan pembantu rumah tangga sekarang, asisten rumah tangga. Asisten. Itu nggak punya nilai. Padahal dia coba, andai kata pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu berlaku tidak osjubedil, artinya dia tidak jujur, tidak benar, tidak adil, habis rumah kita bisa dicuri, bisa segala macam. Jadi jangan dianggap remeh dengan kapasitas itu. Bergantung otoritas yang melekat. Tentu dia terbatas. Ketika kita pergi dari rumah, dia bisa ini. Nah, sekarang logika berikutnya, kalau kapasitas dia presiden, kapasitas dia DPR, kapasitas dia menteri, kan harusnya punya bobot besar di dalam konteks perubahan ini. Karena barang yang dijaga itu Republik Indonesia ini. Iya. Seperti gini, pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Sebelumnya dikuasai dulu oleh negara. Pertanyaan seriusnya, mana negara kita menguasai? Asing semuanya. Asing sekarang. Ya, kita lihat satu contoh yang sudah lama dari tahun 62, Freeport. Saya pernah 2 kali ke sana. Ya, saya betul-betul kaji secara serius. Karena ilmu saya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Saya doktor di bidang situ. Jadi saya bisa ngitung emas dikonversi menjadi rupiah untuk kesejahteraan. Punya ilmunya lewat geografi informasi sistem. Misalnya emas hari ini kurang lebih 1 juta, bos. 1 juta, 1 gram. Berapa juta ton kita punya emas sejak tahun 62 itu? Kemana larinya? Kok Indonesia cuma dapat 1%, paling tinggi kemarin 9%, terus ditipu lagi dengan dispestasi 51%. Itu penipuan yang luar biasa. Saya berani katakan, saya berdebat. Karena 2 ukuran saya secara ilmu hukum, itu masih unbinding namanya. Apa ukuran unbindingnya? 2, pengelolaan dan pengawasan masih pada Freeport, bukan pemerintah Indonesia. Kok kenapa diklaim 51%? 50% tuh on the paper, di atas kertas. Iya, tapi kan nggak benar, prakteknya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan omdo. Iya. Ini kan bertentangan dengan pasal 33. Ini harus jadi public enemy juga gitu loh. Caranya gimana? Saya udah ajarkan teman-teman HMI terutama ya, PPMI yang bisa saya kasih nasihat lah. Itu datangi gubernur-gubernur, datangi bupati-bupati, datangi wali kota, di daerah dia inventarisir berapa banyak sumber daya alam di daerah itu. Coba kalau ini jadi isu sentral dalam penegakan pasal 33, ngeri bos. Iya.
Jadi kita bisa ukur si bupati, si gubernur, lu apa? Lu nimpe banyaknya. Karena tidak mungkin harta yang ada di Jawa Barat misalnya, itu kok masih banyak yang miskin di Jawa Barat. Misalnya di Cianjur Tengah, apa ke dalam, ngeri saya ngeliatnya, Bos. Ya, di kita Banten sebelah sana ada Baduy, kok masih malah dilestarikan hal-hal yang sifatnya keterbelakangan. Bahkan di Papua sendiri masih banyak yang pakai koteka. Sementara emasnya luar biasa. Saya pernah hitung, Bos. Satu orang Indonesia kalau sekarang kurang lebih 275 juta dari emas ini akan dapat dikelola oleh kita sendiri dan dibagi konversi buat rakyat itu 200 juta tanpa kerja. Per tahun? Per tahun. 200 juta untuk satu rakyat? Iya. Keren. Asal bener hitungannya dan kita jangan diambil asing. Iya. Kalau hutan, ya, saya sama dulu almarhum ketua Gerindra tuh, Pak siapa dulu yang almarhum? Dia yang hitung, Pak Suhadi. Pak Suhadi. Iya. Tahu berapa hutan kita ini? Bagaimana, Mas? Per bulan, per satu orang Indonesia bisa terima 10 juta. Boleh tanya Pak Suhadi, mungkin konsep dia masih ada. Artinya dia di Gerindra waktu itu. Tapi kok nggak jalan konsep itu? Nah apalagi sekarang Prabowo menteri. Fungsikan dong menteri pertahanannya. Kan bukan menteri pertanahan beliau. Persingkongan. Ya disuruh ngurusin singkong gimana nggak masuk akal. Tapi itulah yang saya maksud. Ini harus jadi public enemy secara konsep. Ini konsep yang sudah disediakan oleh UUD 45. Tapi kenapa kita tidak bergerak gitu? Aktivis-aktivis tidak bergerak ke situ. Anda bayangkan kalau tiap gubernur didatangi oleh aktivis-aktivis yang ngerti ilmu lingkungan hidup, mencret sebentar juga tuh. Kalau enggak ada KPK. KPK kita kondisikan, lo cepet tangkap dong orang kayak begini. Kan hal-hal begini bukan delik aduan, tapi bisa ditangkap langsung. Nah itu konsep besar saya betapa cerdasnya presiden yang kita harapkan untuk ke depan ini mampu mengelola sumber daya alam yang ada di kita. Anda harus jangan pikir kita ini Masya Allah. Dulu 350 tahun lalu tambah 76 tahun lalu Belanda ke kita ngapain? Kan cuma soal rempah-rempah. Iya. Sekarang bukan lagi rempah-rempah, ada nikel, ada batu bara, ada emas. Dahsyat sekali. Dahsyat. Ya. Hasil laut hitungan saya kurang lebih 500 triliun per tahun tinggal dibagi. Berapa? Jadi Indonesia ini kaya raya, Bos. Cuma dipimpin oleh para maling yang brengsek ini gitu loh. Saya tidak nyinggung nama orang ya. Tapi ini mekanisme kenapa kok begini?